Ada ujaran yang bilang katanya ada harga, ada kualitas. Paling tidak itu ekspektasi Todd Boehly dan Chelsea ketika belanja di Brighton Mart. Graham Potter, Marc Cucurella, dan yang terbaru ini Moses Caicedo sepertinya sih belum kelihatan terlalu bright. Makanya kita di episode Box to Box Football Show kali ini kita mendatangkan seorang pandit yang pastinya berkualitas dong. Jenar Vino, Rossi Pinsa, Dex Lenisa, Adiani. Adiani kosong tuh, X-nya tuh. Kosong. Tidak ada medsos. Yes. Oh tidak ada medsos, iya bener ya. Kan gak ada X ya. Ya tidak butuh validasi kan ya. Tidak butuh validasi ya, tidak butuh komentar netizen ya kan. Live chat, terserah ya. Tidak membalas juga satu-satu. Iya. Tapi karena ini kan banyak yang nanya soal Adiani tadinya tahun lalu sama John Dykes gitu. Mungkin di sini pakai bahasa Inggris aja kali ya. Karena kan saya kepake di sana. Apa kabar brother? Always good. Iya, ini ada apa nih? Kok lagi bright banget pakai orange nih, ada mood. What's your mood now? Di midweek harus lebih ceria. Oh gitu. Iya. Jadi Panas, warna orange kan. Oh. Ini di sini ada 5 orang. Orang A, orang B, orang C, orang D, orang E. Orang Ada orange ya, Dex. Ya, ini kan Tapi cukup gak bright menyimbolkan ya. apa-apa ya? Hah? Ya pokoknya bright aja, Bright membawa aja. energi cerah aja ya? Iya, untuk gue lebih merasa semangat. Oh semangat, ya untuk menyambut datangnya FIBA. Oh iya, Ya kan? Ini ada saya udah FIBA, siapin nih Perancis kan. Nanti malam ada apa tuh? Badminton World Championship Oh iya, dari bener. Copenhagen. Besok kan ada Perancis, FIBA. Iya, FIBA. Weekend Premier League bersama Premier League, Adiani. Liga 1 jangan lupa. Oh Liga 1 betul. Akan full ya weekend ini ya? Seperti biasa. Coba untuk memberikan yang terbaik untuk yang menyaksikan. Iya pasti. Kalau gua. Emang ada enggak? Oh gak tahu. Ya gak tahu ya. Nggak tahu. Paling tidak kita dari diri sendiri aja. Iya. Itu dia. Start from you and then semoga bisa tertransfer. Hopefully Ya, bisa amin. tertular energinya. Oke. Nah ini ngomongin soal cerah, harapan ya yang dimunculkan pasti kita juga berharap nih soal Kanjuruhan bisa semakin terurai karena ada update ya Dex ya? Ada secerca harapan. Oke. Jadi Polres Malang melibatkan korban akhirnya. Dilibatkan korban tragedi Kanjuruhan dalam gelar perkara untuk memproses laporan model B. Apa itu model B? Model B ini adalah laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan pengaduan masyarakat. Jadi pengaduan masyarakat, nah dibuat itu laporan model B. Nama jenisnya itu ya? Ya, terus juga keluarga korban usulkan pasal baru di sini. Soalnya sebelumnya katanya pasal yang dipakai itu 338 dan 340 doang terkait soal pembunuhan dan pembunuhan berencana. Nah, yang mau diupayakan lagi adalah soal spesifik terhadap perempuan dan anak. Soalnya ada 44 anak dan 31 perempuan yang meninggal dunia di tragedi itu. Ini belum iniin pasalnya, belum dipakai gitu. Iya. Terus juga ada update terbaru lagi di Kamis pagi ini. Itu terdakwa tragedi Kanjuruhan Kompol Wahyu Setio Pranoto yang sebelumnya divonis bebas oleh PN Surabaya jadi dapat kurungan 2,5 tahun penjara. Tapi itu sebenarnya masih nggak panjang sih 2,5 tahun. Tapi seenggaknya udah ada progres lah. Jadi progresnya sudah mulai diproses yang seperti terlibat gitu ya. Tapi ini pasalnya kan pembunuhan sama pembunuhan berencana ya. Kalau angin bertiup nggak ada. Nah, itu nggak ada. Karena salahnya salah angin katanya. Iya salah angin. Terus juga kita juga selalu mengingatkan untuk suarakan terus tentang tragedi Kanjuruhan. Supporter ini saat yang tepat bagi kalian melalui tribun, melalui chant, melalui banner. Suarakan terus usut tuntas tragedi Kanjuruhan. Mau ini juga mau Piala Dunia juga kan? Piala Dunia U17 juga. Ya. Jadi ini adalah momentum yang tepat. Soalnya gue kalau inget tragedi Kanjuruhan tuh gue inget pas lagi sama lu Mas Adian. Oh iya. Mas Adi. Kejadian itu pas kita siaran ya. Pas kita siaran sama John Dex juga. Oh itu weekend ya? Weekend. Iya waktu itu. Waktu itu gua tuh- Dan match itu ada di salah satu layar kita. Karena kan kita punya layar Premier League, tapi juga ada layar Liga 1. Dan kita lagi nonton tiba-tiba ada kejadian itu kan. Itu tuh hari Sabtu kan ya. Ya. Hari Minggunya gue lupa. Kayaknya City MU gue lupa deh. Pokoknya pertandingan besar. Gue absen hari Minggunya karena ngurusin ini kan. Ngurusin Kanjuruhan ternyata sibuk gitu. Gue sih pas lagi kejadian gue sama John tuh mikir. Ini enggak kali. Masa seratusan. Di waktu itu bilangnya ratusan korban. Enggak mungkin gitu. Ternyata pas gue balik. Anjir beneran ini. Beneran kejadian. Jadi tragedi Kanjuruhan tuh selalu mengingatkan gue. Ya itu pas lagi bertugas sama Diani sama John Dex waktu itu. Iya, dan pastinya karena lo tadi lihat, maksudnya prosesnya itu kan sempat ke delay gitu kan, jadi jelas banget karena emang lagi ditayangkan dan Lagi ditayangin live. ya sangat memilukan ketika itu ya. Nah tapi karena lo tadi ngomong soal Premier League, jadi kan lo pas lagi
kerja di Premier League gitu kan, kerja buat siaran Premier League. Musim ini sudah tidak. Musim ini sudah tidak. Karena sudah tidak pakai bahasa Inggris. Iya benar. Anda dibutuhkan pas bahasa Inggris ya. Benar-benar. Ya udah tetap nih bahasa Inggris biar ada lapangan pekerjaan. Oke, ini ngomongin soal Premier League kan kalau kita lihat dari musim lalu ya, pas sama John Dykes itu, terus musim ini juga kan pastinya ada persiapan-persiapan sebelumnya gitu. Nah, kalau gue kan baru join, bahkan baru sebenarnya yang ikutan begitu-gitu baru seminggu lah, game week pertama, game week kedua gue nggak bisa, kemarin bentrok yang lain. Nah kalau dari Adi dari berarti musim lalu sampai musim ini tentang persiapan Premier League gimana biasa di? Oh sama sih, cuman mungkin bedanya nggak ada Dex, nggak ada John Dykes. Tim sudah dipersiapkan dengan begitu baik, development mereka juga sangat signifikan dari kita semua yang mungkin belum terlalu mampu dan capable untuk bisa mendeliver satu show yang lengkap dan sangat solid gitu kan dengan teamwork yang ada. Sekarang sudah dengan nyaman kita bisa deliver, kita bisa berikan sajian yang berbeda, yang fresh, yang seru dan menarik dengan banyak sekali visuals dari lapangan dan juga dari locker room misalnya, atau dari para pemain yang ada di sana yang membuat harapannya tentunya selalu membawa penonton ke arena, membawa penonton lebih dekat ke pemain dan juga lebih banyak interaction dengan pelatih, dengan pemain, dengan interview yang juga banyak gitu kan. Tapi musim ini tuh nggak ada ini ya, nggak ada sesi Zoom lagi kayak dulu. Iya itu juga yang hilang. Dulu kan yang sangat Zoom dirindukan, sama siapa, Martin O'Neill terus sama. Ya ada Martin, ada Paul Robinson, ada David James yang sering juga, Julian Laurent yang juga menurut gue salah satu yang terbaik. Bahkan dia di pitch side gitu kan, itu eksklusif yang mungkin sekarang belum bisa dihadirkan lagi dengan beberapa pemikiran di sekitar itu tentunya gitu kan. Tapi itu hal yang gue rindukan juga sih, bisa interaksi sama mereka, bisa ngomong on level terms dengan mereka, dan mereka sangat open tactically dan juga menerima pendapat gue juga yang gue bukan siapa-siapa gitu dibanding dengan mereka yang punya tahunan experience di liga-liga dunia, bahkan di Premier League juga gitu kan, dengan ex-players, ex-managers. Ya itu hal yang seru yang mungkin agak hilang, tapi berupaya untuk kita tutupi dengan show yang lebih padat gitu, dengan gambar-gambar yang bagus. Tinggal sekarang bagaimana secara konsisten itu dijaga gitu. Iya, karena kalau secara sajian juga kan gue pernah dengar waktu musim lalu lo sama John Dykes juga ngobrol gitu kan, bahwa memang banyak kan awalnya kan misalnya setengah jam sebelum gitu kan, terus banyak nyorot studio, tapi kan lo dan John Dykes juga menyarankan ya udah banyak footage lapangan dan juga hal-hal yang emang penonton tuh berhak tahu, layak tahu begitu, dan akan lebih menarik kan. Betul, itu yang membuat berbeda, eksklusif tentunya, gambar-gambar dari stadion, dan nggak melulu kita di studio karena orang pasti akan bosan ngeliat. Itu yang selalu kita coba omongin, bahwa nih penonton nggak akan mau membayar X amount of money untuk hanya ngelihat gue setengah jam sama John Dykes ngomong gitu. Iya benar. By the way, studio itu ini ya green screen ya. Green screen, dan kita bukan di luar ya, kita di waktu itu John Dykes sama Owen ya. Iya ini sama Owen. Pas datang ya. Liverpool Manchester United ya. Iya, Owen benar, pas kesini. Ini tampilan aslinya. Tampilan asli dari studionya. Nah itu. Dan ini apa ya? Mungkin satu level yang sudah harusnya menjadi benchmark gitu. Dengan adanya tadi Dex bilang kan tamu-tamu via Zoom yang padahal rencananya juga mau didatangkan gitu. Untuk bisa terlibat di studio, tapi mungkin dengan kendala-kendala sekarang ini belum bisa di-deliver. Ambisi-ambisi yang sebenarnya sudah dimulai dari musim lalu dan harusnya bisa keep up ya. Bukan di keep up juga sih. Ditingkatkan justru kan. Tapi ya memang banyak kendala-kendalanya lah. Ya kan meningkat. Jumlah pandita meningkat. Yang pasti gue udah masuk anginnya gak terlalu di kanan kiri. Waduh ini siaran terus ya. 5 pertandingan sepekan. 5 pertandingan. Kadang agak bisa nafas dikit ya. Kadang bisa 6 gitu kan. Sekarang teman-teman banyak yang terlibat juga. Itu yang serunya ya. Karena lebih berwarna mungkin. Karena kan orang juga mungkin bosen ngeliat si Adiani mulu nih yang ngoceh gitu sama John Dykes. Yang lain sekarang punya opportunity yang sama. Tinggal mereka harus bisa deliver juga. Every match harus lebih baik gitu kan. Kan yang menarik juga sebenarnya dari tayangan tadi kan, apalagi lu bilang soal footage, juga pastinya ada banyak grafis-grafis baru dari EPL. Grafis baru ini ada gaya kartu gitu. Gak tau menurut lu gimana? Itu ada kan yang retweet di Twitter, katanya Nomad Studio ya kalau gak salah, itu yang bikin. Dan dia katanya emang pengen lebih bold, lebih ya maksudnya besar. Ini kan secara font lebih besar dan nyata gitu, lebih gitu. Gimana kalau dari lu yang udah mengikuti Premier League? Kalau visuals gue gak terlalu memikirkan sih, cause I think
mau visual apapun itu produknya sudah bisa menjual dirinya sendiri. Iya. Mungkin untuk lebih menarik minat orang-orang yang mungkin juga nggak terlalu tertarik dengan Premier League, dengan colors, dengan graphics, dengan yang lebih eye catching. Yang lebih eye catching itu bisa membantu juga gitu kan. Terus gimana menurut lo? Grafis karena sampai font pemain juga beda kan untuk jersey gitu. Menurut gue sangat Inggris sekali ya gitu kan. Kalau lu kalau kan kenapa tuh? Iya satu. Apanya nih yang Inggris? Jadi kalau misalkan lu ngelihat gitu ya grafis-grafis di kereta-kereta Jepang atau bus-bus Jepang itu kan biasanya bright colors, penuh dengan colornya itu lebih kayak ke pastel gitu kan. Sementara kalau Inggris itu gue ngeliatnya ada agak sedikit pop dan bold gitu. Lu kalau pernah lihat logonya Underground tau gak yang London itu kan gitu. Merah gitu, biru bundar gitu kan, itu kan bold banget kan, ada lingkaran segala macam gitu bentuknya. Dan itu gue pikir yang menurut gue ketika ngeliat tadi desainnya si Premier League itu, oh ya ini sejalan gitu kayak lo bisa paham kulturnya Inggris sana gitu loh dengan hanya melihat bentuk desainnya gitu. Vibrant and alive ya, itu mungkin yang coba dikembangin juga sama Premier League, yang juga harus bisa translate untuk semua yang menyiarkan. Ya, di seluruh dunia mereka harus punya konsep yang sama gitu kan, bahwa ini produk yang sangat vibrant, sangat alive, sangat current, bahkan dengan tadi ada graphics mirip kartu juga mungkin untuk anak-anak kecil lebih tertarik juga karena mereka bisa connect dengan itu, dengan koleksi trading cards-nya, match attacks-nya, ini membuat lebih bisa dinikmati dan bahkan ya untuk para penggemar fantasy juga bisa menikmati bola yang sebenarnya karena biasanya ada dua kubu kan, yang hanya menikmati fantasy dan hanya menikmati real football. Tapi ini coba dileburkan lagi karena sudah mulai agak merenggang tuh. Dan sekarang juga pemain udah nggak bisa protes lagi. Coba tampilin lagi. Jadi kalau pemain minta ke wasit dapat kartu, semua pemain sekarang dapat kartu. ada kartunya. Ada kartunya. Iya. Maksudnya keren gitu. Itu kan dia Manchester City tidak melulu diwakili dengan warna biru karena lu tahu itu ada warna color away-nya dia gitu. Nyambung itu Claret sama Claret Burnley gitu. Jadi gue cukup suka sih ngelihat bagaimana dia dynamicnya gitu, desainnya gitu. Ya karena kan emang mungkin ini lebih bold. Orang gak biasa aja buat orang yang protes mungkin ini kan inovasi yang dihadirkan pasti kayaknya nggak nyaman aja karena biasanya nggak kayak gini, nggak nonjol gede, tapi sekarang ternyata tadi lu bilang inovasi pastinya dihadirkan via grafis, pastinya harapannya juga via pihak yang layangin juga segala mungkin macam. Banyak yang tradisionalis juga yang udah lama dengan kebiasaan dalam sebuah grafik yang safe aja gitu kan. Kalau buat gue sih itu lebih jelas dilihat ya. Dan itu menarik. Buat yang kayak gue punya masalah dengan penglihatan gitu sangat jadi jelas. Iya. Kayak Roy Keane bilang MU is a new Spurs itu ya. Ya, itu jelas terbukti. Itu jelas tradisionalis ya. Ya tapi gini, kalau ini ya untuk Adia ini karena kan nggak punya sosmed gitu kan, paling kita bisa menyaksikan itu di tayangan doang dan nggak ada interaksinya juga gitu. Nah sebenarnya pengen nanya deh, gue tahu lu sebenarnya nyaman dua-duanya, tapi ada sebenarnya preferensi nggak sih kalau personal host atau komentator sebenarnya, host or pandit lah, karena dulu bisa komentator. Masing-masing punya kelebihan sih untuk menurut gue ya, yang bisa membuat gue tertantang gitu. Lo sebagai host harus punya kemampuan menahan emosi, nggak terlalu banyak terlibat untuk bisa mengantar kemudian menjawab pertanyaan lo sendiri, itu hal yang susah. Walaupun udah tahu jawabannya gitu ya, walaupun sang host sudah tahu jawabannya. Terkadang kan lo merasa gue udah prep dengan baik, gue research dengan baik, I have all the answers to my questions sebenarnya. Tapi ini kan yang menjadi hal kunci adalah pendapat dari si pandit atau co-host yang harus lo tarik untuk bisa melakukan gerakan atau berbicara untuk menjawab dan menerangkan dari dia. Karena konsepnya adalah I don't care about your views as a host, but I care about what his view is sebagai tamu yang diundang untuk berbicara tentang sebuah pertandingan, mengantar pre-match, kemudian halftime, analysis segala macam. Host itu harus memiliki kemampuan all round, tapi sulitnya adalah menjaga emosi dan nggak terlalu terlibat terlalu jauh dalam conversation yang bisa menjawab pertanyaan sendiri, itu sangat-sangat susah. So what's more challenging for you? What's more challenging for you then? Gak ada sih, karena kan kita menikmati semua pekerjaan kita. Mantap. Jadi apapun ya. Yeah, it's not a challenge, it's something yang it's an honor dan sebuah kesempatan yang nggak boleh lo sia-siakan. Jadi kalau ada misalnya nawarin lo, ini ada 2 slot, lo pilih bebas mau pilih, ntar gue tinggal cari sisanya.
Enggak, I let the guys yang bikin acara yang menurut choose. lo aja, lo pas di mana? Yang mereka comfortable gue jadi apa, gue akan jalankan itu sebaik mungkin. Luar biasa. Let Gerhan do the rest. Let's Gerhan do the rest ya. Gerhan orang di balik layar ya. Ya kayak orang-orang kayak Gerhan gitu kan, enak untuk bertukar pikiran gitu kan, kayak lo gitu kan, nggak melulu apa yang menjadi pemikiran lo harus itu yang keluar gitu. Kayak itu two-way conversation yang bahkan 3-4 ways yang sangat baik untuk program. Oleh karenanya mungkin hal-hal yang ditularkan sama John adalah prep yang sangat baik, kemudian meeting semuanya harus sesuai dengan apa yang kita rapatin. 3-4 hours before the show kita harus kumpul, rehearse sangat penting juga, dan itu kultur yang harusnya lebih banyak dipakai di Indonesia ya? Acara-acara bola di Indonesia. Iya. Karena itu sih yang maksudnya pengalaman gue juga gitu ya. Karena baru musim ini yang terlibat kayak lo gitu. Gue sempat Premier League juga, cuma beda kan ya. Si channelnya tayangnya pas sekarang. Ternyata preparationnya itu sekitar 3-4 jam sebelumnya kita ada meeting dulu. Habis itu ada running order kira-kira bahasnya apa. Jadi ya harapannya pasti bisa mengantarkan, mendeliver si pertandingannya dan grafisnya bahkan dengan akurat, dengan tepat, dan flow-nya enak gitu kan. Itu makanya penting banget tuh kerjasama di situ. Oke, kalau weekend ini sebenarnya ada pertandingan ketat ya. Newcastle, Liverpool sama-sama punya gelandang mahal. Sandro Tonali dan juga Alexis McAllister yang boleh main. Ya boleh main langsung ya. Karena Alexis boleh. Alexis boleh ya. Ini ada Nick Pope sama Salah. Ini handsball ya? Yep. Ini iya. Itu Nick Pope kembali ke factory setting ya. Ketika mendapatkan lawan atau tim yang punya press yang dimulai dari frontman mereka, the tendency to make mistakes sangat tinggi. Emang Nick Pope yang ngelakuin gitu ya. Nick Pope, maksudnya kan England number 2 or 3. Kali ya. Pokoknya number 1-nya Pickford aja. Nomor 2-nya Ramsdale menurut gue. Ramsdale atau Pope lah. Pokoknya nomor 1 harus Pickford kan. Itu kesayangan Southgate dia. Dari Tulung turnamen. Karena blueprint Inggris bukan dari turnamen-turnamen yang bergengsi, tapi Tulung turnamen. Oke, nah ini yang menarik karena tadi kita ngomongin soal gelandang. Karena ini agak ada pergeseran paling enggak untuk musim ini ya. Karena kita sangat familiar dengan harga mahal striker. Harga mahal mungkin winger gitu. Kita sempat punya Neymar gitu kan ya. Ronaldo, Messi juga cenderung winger di awal karirnya. Terus juga sempat ada fase yang mahal banget adalah CB. Kita bisa bilang masih kayak Rio Ferdinand gitu kan, sempat mahal banget gitu. Sekarang bergeser ke gelandang bertahan, Mas. Defensive midfielder. Walaupun Liverpool masih nyari DM. Kadang-kadang datang nggak semahal itu juga. Tapi kita lihat dulu ya harga pemain di transfer musim ini ya. Oke, musim ini kita lihat ya. Nih ya dari 12 pemain ini 4 diantaranya 10 besar ya. 4 diantaranya itu DM loh. Itu ada Declan Rice. Dan 2 teratas paling enggak ya. 2 teratas. Terus juga Tonali dan Lavia. Terus juga kalau kita lihat transfer di sepanjang sejarah. Lihat transfer sepanjang sejarah. Nomor 3-nya masih Caicedo. DM. Jadi ini ada pergeseran ya. Sekarang tuh jadi pemain IPL termahal ya. Karena kan itu duanya PSG kan yang nggak masuk akal lah. udah harta negara kan itu. Negara. Aset. Kalau sosok itu swasta gitu ya, ibaratnya yang punya Todd Boehly aja. Tapi paling nggak belum ada hasil. Cuma gimana dari pergeseran ini lo lihat? Sebenarnya kalau lo ngeliat gelandang, mereka punya kasusnya masing-masing Jer gitu. Caicedo sama Declan Rice menurut gua kasusnya beda gitu. Kalau Declan Rice, kenapa harganya 100 juta? Karena West Ham menurut gua paham sama market yang sedang ada gitu. Jadi Arsenal butuh gelandang yang secara spesifik mungkin nggak banyak nih di market. Itu menjadikan Declan Rice jadi sesuatu yang rare gitu. Ketika dia rare, dia langka. Sama West Ham harganya dinaikin sampai 100 juta gitu. Itu yang ngebuat harganya Declan Rice 100 juta gitu. Dan habis menang juga anyway kayaknya kan. Pasti ngaruh juga kan. Dan satu itu, dan kedua dia pemain paling pentingnya West Ham gitu loh. Jadi makanya gue pasang 100 juta karena gue tahu juga di pasar gelandang bertahan yang lo cari yang bisa main single pivot sendirian nomor 6 gak tersedia banyak men. Yang cocok sama taktiknya Arteta gak tersedia banyak. Gue punya gitu. Satu gitu. Dan ini pasti lu pengen banget kan karena rare, karena langka. Ya udah gue mahalin sekalian gitu. Itu kalau West Ham gitu. Nah kalau misalnya si Moises Caicedo ini menurut gue mungkin karena ada perang harga juga gitu, itu satu. Ada 2 klub gede yang ngincar, Liverpool sama Chelsea. Tapi gue tidak melihat ini yang bikin jadi 100 juta tuh apa
gitu loh sebenarnya. Gitu. Karena buat gue sama kayak kemarin ketika Chelsea awal tahun ini ngedatengin Enzo, yang ngebuat Enzo jadi 100 juta tuh apa gitu. Mungkin bisa berargumen bahwa ya Enzo baru main 6 bulan di Benfica dan segala macam. Cuman tetap aja Chelsea itu masih di market gelandang bertahan itu lu masih bisa nyari banyak gitu. Buktinya ada Romeo Lavia gitu kan, ada Enzo, ada Caicedo yang akhirnya semuanya dibeli sama Chelsea gitu loh. Jadi gue tidak melihat gitu apa yang membuat itu jadi 100 juta. Alasannya apa gitu. Kalau di Declan Rice gue masih bisa lihat gitu. Oke, selain gelandang bertahannya coba kita mau sorotin soal harganya dulu. Spesifik Caicedo. Karena tadi Rossi udah bilang. Dex, lu ngelihat kan kita sempat ngomong ya. Ada United Tax. Jadi kalau diincar MU harganya jadi pasarnya lebih naik gitu. Apakah sekarang nih yang lagi terjadi adalah Todd Boehly Tax? Karena, Chelsea ya berarti. Iya maksudnya mungkin ngerasa kayaknya Todd Boehly ini pemilik baru pengen hambur seperti musim lalu gitu. Dan dia pengen membuktikan pasti ada kayak gitu-gitunya kan dari Roman Abramovich gitu. Jadi Chelsea butuh juga. Tapi duit punya gitu. Jadi gue akan kasih harga mahal. Jadi kalau untuk gelandang bertahan ini gue lihat ada penelitiannya ya. Jadi ternyata pemain yang paling banyak terlibat di sepak bola itu adalah gelandang bertahan. Yang paling banyak touchnya. Orang-orang biasanya kan bilang gelandang bertahan wajar banyak touchnya. Orang operan-operan juga ke samping, ke belakang gitu. Cuman kita lupa dalam perspektif pertandingan 90 menit. Artinya apa? Bahwa pemain yang paling banyak touch itu adalah gelandang bertahan, berarti dia yang paling banyak memainkan bola, dia yang ngedikte permainan, entah permainan ke belakang, ke depan. Terus ada data lagi ternyata operan dari gelandang bertahan itu lebih banyak ke final third daripada dari CM gitu. Terus juga ini data ini menarik juga nih dari 21st Group. Nah dia bilang successful fast itu naik terus 25% kenaikannya dari tahun berapa tuh 2009 sampai 2023. Jadi ada kepentingan untuk punya gelandang yang bisa ngoper di sini. Dan gelandang yang bisa ngoper tuh bukan CM, ternyata DM. Kenapa? Karena tadi datanya gelandang dari DM itu bisa ngoper ke depan lebih banyak. Persentasenya kalau nggak salah 20% lebih banyak daripada CM ngoper ke final third. Gitu. Walaupun menurut gue kadang-kadang DM itu nggak semuanya progressive passer juga ya. Iya, kayak gue kan ngebaca tuh soal Sofyan Amrabat nih yang diincar Man United juga gitu kan. Dia tuh lebih banyak sirkulasi bola ketimbang progressive passes gitu. Dia diincar karena dia punya safety gitu. Ketika gue mainin dia harapannya adalah dia bisa lebih ngelindungin belakang dan ketika butuh ketenangan dia bisa sirkulasi bola gitu. Bukan progressive passes ke depan gitu. Beda sama Casemiro masih bisa tuh kan progressive passes walaupun mungkin gak sebagus kayak misalkan Rodri gitu. Nah menurut gue DM sama CM itu juga DM ada tipe-tipenya juga harus dibedain gitu. Karena gak semuanya emang buat progressive passes gitu. Endonya Liverpool itu menurut gue itu juga lebih ke sirkulasi bola buat safety gitu, buat safety sebenarnya. Ya dia bisa oper tapi kegunaannya in terms of build up buat ngoper ke depan itu nomor 2 lah gitu. Bukan nomor 1-nya gitu. Nah, ini menarik karena ngomongin soal kebutuhan. Tadi kan ini bisa harga naik pasti karena kebutuhan, selain karena punya duit yang calon pembelinya sehingga harga bisa dimainkan lah di pasar. Tapi soal kebutuhan DM, kan ada banyak tim besar juga. Kita ngomong Premier League aja deh. Tim besar juga sebenarnya butuh striker kan. MU butuh striker, Arsenal butuh striker. Chelsea sebelum akhirnya Nico Jackson dia butuh striker. Di musim lalu susah banget. Jadi sebenarnya market buat striker juga besar kan. Tapi mata dan harga tuh tertuju ke DM nih. Marketnya juga tergantung dengan siapa yang sedang berada di atas. Oke. Yang menjadi benchmark, yang menjadi tim yang dikejar, yang menjadi tim yang mendominasi 4 Premier League terakhir dari 5 Manchester City. Pep Guardiola manajernya adalah boleh dikatakan ya ini adalah tipikal DM yang punya flow control, DM yang punya kemampuan cover, two-way player tapi dalam posisi 1 defensive midfielder, number 6. Tanpa bola dia punya Rodri sekarang yang merupakan pemain yang paling mirip mungkin dengan gaya Pep Guardiola kala dia bermain. Dan ini kan yang coba disampaikan di lapangan oleh Pep adalah gue butuh gue di lapangan. Karena gue di lapangan untuk Barcelona sangat successful. Gue di Serie A untuk Roma, untuk Brescia juga memberikan perubahan terhadap gaya bermain tim-tim di Serie A. Ini yang membuat market menjadi mahal juga karena World Cup terakhir Enzo Fernandez. Betapa peran dia di situ. Karena kan sekarang sepak bola build up dari belakang. Kemudian di first phase ini potensinya ada di gelandang bertahan. Tadi yang lo semua udah bilang mereka receive bola, mereka coba untuk kendalikan bola dengan switching atau umpan-umpan pendek atau juga tadi passes yang langsung berujung kepada peluang tercipta. Dan itu banyak tercipta di posisi gelandang bertahan. Visi permainan juga harus dimiliki seorang gelandang bertahan. Rodri itu udah bukti ya, dia bisa terlibat dalam gol, tapi juga ketika dia tanpa bola begitu impresif. Moises Caicedo dan Declan Rice masuk ke dalam kategori gelandang bertahan yang bisa melakukan
dua hal yang sangat penting itu. Ketika off possession dan juga ketika on possession. Peran mereka signifikan. Caicedo adalah pemain yang suka mengambil resiko. Dia di press, mendapatkan marking rapat, tapi dia tetap terima bola. Dengan gerakan 1-2-nya yang untuk menipu lawan, kemudian dia bisa langsung create space sendiri. Ini yang menyebabkan justru mengapa harganya sangat mahal. Ini yang menyebabkan banyak tim sangat menginginkan pemain seperti Caicedo. Tapi apakah sistem Brighton itu juga memproteksi Caicedo? Menurut gue ya. Karena di tim itu di lapangan tengah bodiesnya lebih banyak. Ketika dia ke Chelsea dia butuh adjust lagi. Oleh karenanya kalau yang mengatakan ini transfer yang gagal, ini pemain mahal tapi tidak bisa, it's too soon. Karena dia baru berapa menit kemarin main nih? Iya, second half nggak lebih dari setengah jam. Dan dia akan membuktikan bahwa nanti all throughout the season tentunya grafik penampilannya akan meningkat. Chelsea juga akan lebih banyak berbicara dan Caicedo menjadi piece yang sangat pinnacle untuk development Chelsea. Bahkan Chelsea punya Enzo juga yang notabene dia mengatakan gue bukan number 6 tapi gue number 8. Dan kalau ada Caicedo ini akan menjadi upgrade yang menakutkan. Jadi Chelsea yang sekarang jangan dilihat dulu. Tapi ketika masuki 6, 8, 10 pertandingan kita akan lihat Chelsea yang sebenarnya yang akan juga mempush bahkan menuju ke top 4 gitu kan. Gue lihat pola yang menarik juga sih Jer. Di sini tuh kalau kita lihat gelandang bertahan mahal, itu biasanya marketnya tuh dia pindah ke tim gede. Tim gede itu identiknya dengan permainan kontrol kan. Nah lo bisa lihat tipikal gelandang bertahan dari tim kecil ke tim gede itu agak beda. Gue bisa ambil contoh Yves Bissouma. Dari tim yang menurut gue kecil dulu ya Brighton ya. Ke Spurs yang ya boleh dibilang gede, gaya mainnya beda. Agak gede. Dominan gitu. Yves Bissouma itu dulu disorotin karena fisikalnya bagus. Ketika di Spurs itu gak kepake. Kenapa? Karena Spurs mainnya gak fisikal. Dia butuhnya distribusi bola justru. Makanya musim lalu gak kelihatan. Di era pelatih sebelumnya ya. Menurut gue itu juga berpengaruh kelihatan pelatih ya. Karena Conte sama sekali tidak ingin mengambil resiko itu. Dia bermain tadi kalau Rossi katakan safe. Dia butuh Yves Bissouma menjadi seorang gelandang bertahan yang safe. Wataru Endo misalnya adalah gelandang bertahan yang tanpa bolanya impresif. Tapi build up-nya mungkin tidak terlalu signifikan. Tapi kan dia bisa memainkan mengisi dua posisi kosong gitu kan di area lapangan tengah pun juga dengan posisi di sayap misalnya karena kan gelandang bertahan pun juga harus bisa berposisi hybrid sekarang itu yang menjadi keuntungan memiliki Declan Rice, memiliki Caicedo karena on the flanks mereka juga bisa menjadi pemain yang tangguh untuk break up play dan juga develop plays dan itu yang membuat Yves Bissouma di Ange Postecoglou tentunya adalah pemain yang paling penting. Pape Sarr juga pemain yang penting karena konsepnya adalah Ange ingin control, Ange ingin progressive, expensive football, memainkan para pemain flanknya bisa inverted tapi berperan luar biasa. Dan Yves Bissouma adalah pemain yang paling pas di sana. Kalau Conte dia tidak tahu bagaimana cara memakai Yves Bissouma dan itu juga bukan mungkin pemain yang dibeli oleh Conte. Kemarin tuh kita udah ngebahas Yves Bissouma tuh ketika dia menang lawan Man United, tugasnya dia tuh ya udah nyapu serangannya Man United yang dari sayap gitu kan. Kalau ada yang masuk, lu hadang, kalau ada umpan, lu sapu gitu kan. Yang gue lihat dia cocok sama si Sarr gitu karena kita udah bahas ketika Sarr punya license to buat maju gitu, buat maju ke depan gitu kan, lu harus ada satu orang yang nge-backup di belakang supaya ini nggak terlalu banyak ruang ke sisa gitu di belakang gitu. Nah itu tugasnya Bissouma gitu. Jadi balance itu dapat gitu. Dan ingat juga kemarin si Udogie sama si Porro itu kan kanan kiri masuk tuh ke dalam gitu kan, makanya itu yang bikin tengahnya Spurs tuh compact gitu, kokoh, bold, keras gitu. Iya. Ada insight juga dari sporting director di Premier League yang gak disebutkan namanya dari Athletic ya biasa mereka nulis artikel nanya kayak gini. Dia bilang sporting director itu bilang sekarang tuh kita kalau ngelihat gelandang bertahan tuh pengennya yang rata-rata di semua kemampuan gitu daripada yang cuman satu. Misalkan dia jago tackling, dia jago ngoper. Nah gue pengennya yang rata-rata sebenarnya. Itulah kenapa gelandang-gelandang bertahan sekarang harganya mahal-mahal. Itu sebenarnya sama kayak lu ngelihat kebutuhan soal kiper kan. Gue inget yang ketika si Dex mewawancarai Peter Schmeichel gitu kan. Peter Schmeichel bilang kan, dulu kiper tuh lebih physical, technical sekarang gitu kan. Sekarang adalah footballer kata Peter Schmeichel gitu. Karena kenapa dia bilang footballer ya sekarang kiper tuh harus lengkap. Gak cuma bisa nge-save gitu. Lu harus juga bisa build up, bisa ngoper gitu, bisa jadi sweeper keeper gitu, menyapu bola ketika garis pertahanan naik tinggi gitu. Menurut gue sekarang gelandang bertahan juga kayak begitu gitu. Walaupun arketipe tuh juga ada ya. Tadi kita udah bahas gitu. Endo, Amrabat jelas beda sama Declan Rice gitu kan. Arketipenya beda. Dan gue akan selalu melihat bagaimana seorang gelandang bertahan itu
bisa mengidentifikasi cara bermain sebuah tim gitu. Itu gue ingetnya kayak gitu. Ketika dulu misalkan gelandang bertahannya Michael Carrick, itu Man United mengandalkan satu orang pivot di belakang untuk bisa transisi bola langsung ke depan gitu. Karena Carrick kan punya tuh, space-nya ada di sana, gue oprek sana gitu segala macam. Sementara kalau misalkan Manchester City, Rodri ya agak sama sih kayak Carrick, walaupun secara permainan dia lebih ngibaratin kontrol kan, possession di tengah gitu kan. Sirkulasi dulu kanan kiri, ruang kecipta baru gue oper ke depan gitu. Atau kemudian kalau misalkan ada lu punya gelandang bertahan yang seneng banget progressive passes ke depan, itu biasanya lebih direct gitu loh cara main sebuah tim gitu. Iya, karena gini loh, kalau gue ngerasanya ya dari perkembangan sepak bola kan pasti lagi ada tren atau sistem yang dirasa lagi megang banget nih untuk menguasai gitu ya. Dulu sempat kita lihat ada filosofi total football dan rame juga akhirnya banyak ngikutin. Kemudian kalau geser-geser yang lebih gua rasain ya, kalau total football kan gua gak nonton langsung. Itu kayak pohon cemaranya Ancelotti berhasil juga, sempat ada double pivot. Terus tiki taka berhasil banget sampai ketemu penawarnya, gegen pressing populer banget. Dan is it safe to say kalau kita bilang mahalnya pemain DM ini, number 6 ini juga karena memang yang sedang menguasai dunia adalah Pep Guardiola yang punya filosofi bahwa salah satu posisi paling penting adalah ini nih, posisi ini, sehingga sistem berjalan dengan pemain number 6. Iya, itu yang terjadi. Mau nggak mau memang Pep punya influence yang luar biasa untuk world football. Pep punya ide-ide segar kayak John Stones yang dia rubah posisinya, sekarang diikuti oleh banyak tim juga. Betul. Inverted juga banyak diikuti hampir semua tim, bahkan pesaing-pesaingnya di Premier League pun berkaca kepada Pep Guardiola untuk bisa paling tidak mengimbangi gitu apa yang coba disajikan secara segar oleh Pep, yang terinspirasi tentunya oleh Total Football, oleh Johan Cruyff yang merupakan pemain, pelatih, mentor untuk Guardiola. Dia banyak belajar dari sana. Ya ini sebabnya mengapa sekarang, kalau dulu mungkin Neeskens ya di Barcelona dan di Belanda yang mungkin sekarang harganya akan seharga Moses Caicedo. Jadi harga dia mahal karena Pep. Ya karena tadi gue bilang ada satu benchmark di mana tim ingin mengincar, misalnya siapa juara Champions League, Manchester City dengan gaya seperti apa mereka bermain, dengan siapa yang menciptakan gol dan bagaimana flow-nya gitu kan. Dan apa kesalahan ketika City tidak berhasil mendapatkan juara Champions League? Tidak ada Rodri juga. Di tim utama. Iya betul. Jadi tapi menurut gue mungkin sebenarnya gelandang bertahan mahal bukan karena Pep sebenarnya. Kalau itu kan layer kedua gitu ya. Tapi mungkin intinya tuh menurut gue kenapa gelandang bertahan mahal itu lebih karena evolusi taktik sebetulnya sih. Evolusi taktik gitu. Tapi evolusi taktik yang inisiasi Pep, maksud gue itu. Betul gak sih? Salah satunya mungkin salah satunya dari Pep. Okay. Karena menurut gue ketika gue membaca Pep Guardiola gitu kan, dia bukan sekadar orang yang five line football tuh yang lima lajur garis tuh ya, half space kanan kiri gitu kan. Itu mungkin dari Pep gitu kan. Cuman dia kan selalu mengasah pemikirannya dengan bertemu pemikiran-pemikiran lain, ketemu Bielsa, ketemu asistennya sekarang tuh si Juan Malilo gitu segala macam. Jadi it's not, gue mengakui bahwa Pep bisa mengubah sepak bola terutama ketika dia melatih Barcelona gitu ya, dengan positional play dan segala macam. Cuman menurut gue gelandang bertahan mahal pada intinya adalah yang pertama karena evolusi taktik itu sendiri gitu. Evolusi taktik ya menurut gue bukan cuman hadir karena satu pelatih gitu. Satu pelatih mungkin memengaruhi atau terpengaruh dari pelatih-pelatih lain juga gitu. Jadi kumpulan pemikiran gitu loh menurut gue. Di dalam evolusi taktik tersebut kelihatan bahwa yang namanya DM di belakang itu bisa buat macam-macam. Bisa buat awal build up atau bisa buat misalkan ya udah karena nomor 8 gue naik banget nih dua-duanya istilahnya gitu ya. Misalkan ada yang sistemnya kayak gitu. Yang belakang gue ini ya harus bisa mengcover area yang sangat luas gitu loh. Nah, kalau ada gelandang kayak gitu yang bisa sapu jagat gitu istilahnya ya, karena dua gelandang gua naik banget, satu dia harus mengcover area banyak, ya tentu saja harganya bisa mahal dong gitu kan. Karena kan yang tanggung jawab dia gede nih gitu istilahnya gitu. Jadi itu sih menurut gua yang menjadikan harga dia mahal, karena kebutuhan masing-masing tim nih udah mulai kompleks gitu kan. Ada yang butuh gelandang bertahan tadi buat build up, buat mengawali serangan. Ada juga yang butuh gelandang bertahan untuk jadi sapu jagat, karena di dalam taktik gue nomor 8 dua-duanya harus maju gitu kan. Jadi ninggalin satu orang di belakang doang nih gitu. Nah, dia nih harus punya kemampuan komplit, entah sirkulasi bola atau ya udah mengcover area seluas itu gitu loh. Jadi makin kompleks taktik, makin dibutuhkan juga karakteristik
yang berbeda-beda juga dari gelandang bertahan. Apalagi kan kita pernah bahas juga ya di box to box mungkin musim lalu kalau nggak salah ada pemain yang bisa main single pivot dan double pivot, ada yang nggak bisa gitu. Ada yang cuma bisa single doang, ada yang bisa double doang. Makanya mahal tuh yang bisa dua-duanya begitu kan. Begitu makanya kemudian ketika musim kemarin Man United ngincer Frankie De Jong, wah nih dapat DM nggak mungkin gitu. Di Ajax itu Frankie De Jong main double pivot gitu. Dan dia selalu bilang gue nggak nyaman main single pivot, gue main double pivot. Harus ada yang ada di belakang gue biar gue bisa roaming maju ke depan gitu. Dan yang paling menjadi korban dari single double itu adalah Donny van de Beek. Iya karena bersama dengan Frankie nggak ada Frankie dia nggak bisa berbuat banyak. Jadi Fred McTominay juga nggak bisa satu ya dipisah. Harus digabung. Tadi gue menarik ya Rossi bilang tadi kan bagaimana DM itu dari tactical juga dan juga rules change. Ketika ada perubahan peraturan, sekarang bisa build up dari belakang dengan pemain menerima di kotak penalti misalnya. Itu juga akan membutuhkan way out pertama, outletnya adalah gelandang pertahanan untuk bisa merilis tekanan dengan pressure yang sangat tinggi kan. Oleh karenanya Declan, oleh karenanya Moises, ini pemain-pemain yang unik, punya keberanian, punya satu kegilaan boleh dikatakan. Apalagi kan Caicedo kan, dia ditekan tapi justru dia minta bola terus. Dan dia bisa terlepas dari itu. Jadi tadi kalau misalkan karena Pep, menurut gue karena ada evolusi taktik juga yang namanya gen pressing. Pressing itu kan sekarang udah banyak lah tim yang pressing dari depan gitu. Ketika bola di kiper, pemain lawan udah maju semua gitu kan. Nah itu kan lu butuh seorang DM yang kayak tadi dibilang Adia nih. Sini, kasih bola ke gue. Lu punya way out. Entah itu kan way outnya ada dua. Center back yang press resistant juga. Dan DM yang press resistant juga dan sama-sama nyaman sama bola gitu. Atau kipernya juga harus nyaman sama bola, lagi di press bisa oper langsung ke depan gitu loh. Jadi banyak lah gitu cara-cara untuk cara-cara untuk keluarin bola dari gawang sendiri gitu. Itu kan pengaruh dari taktik gitu loh. Lawan makin agresif ya berarti gue juga harus menjawab dengan punya pemain-pemain yang kayak tadi yang bisa nyaman dengan bola, bisa ngoper dengan baik, entah itu kipernya, center back atau DM-nya gitu loh. Jadi ya itu evolusi taktik menurut gue yang membuat mungkin 3 pos itu ya posisinya jadi agak mahal gitu kan. Karena kan mencari seorang center back yang bisa ball playing kan juga nggak gampang kan sebenarnya gitu. Tapi buat menjawab pertanyaan lo pertama mahal, ini juga dari 21st Group melakukan studi juga. Dia mewawancarai sporting director, dia bilang bohong kalau kita tuh nggak lihat transfer market. Transfer market itu kan harga berdasarkan value, ini ya, berdasarkan wisdom group kan ya. Jadi bukan harga yang sesungguhnya gitu. Jadi sporting director tuh sebenarnya lihat transfer market gitu. Dan dia 21st Group itu bilang valuasi terhadap transfer market ke kenyataan transfernya itu buat DM itu harganya lebih mahal 21%. Jadi kalau misalkan di transfer market harga DM tuh 50. Dia bayarnya pasti 21% lebih mahal daripada yang di transfer market itu. Sementara buat CM dan posisi lain tuh di bawah 5%. Dan juga pastinya ini ya, tadi kan 2 harga termahalnya striker gitu. Nah ada banyak pelatih yang main yang gak butuh striker murni juga sekarang gitu. Jadi mungkin harganya udah gak seseksi itu lagi gitu loh. Kayak kebutuhannya Jadi CDM itu cenderung lebih penting dan evolusi taktik juga yang membuat CDM ini jadi rada beda karena dulu kan pasti kita patokannya ini yang main kotor nih. DM siapa? Gattuso di otak kita pasti langsung gitu kan. Walaupun yang keras, Michael Essien gitu. Sekarang taunya lebih stylish ada sejak ada Busquets kita ngelihat dia bisa atur tempo, ada Declan Rice, ada Rodri gitu kan. Ya, gua kan ngelihatnya kan yang bisa single pivot tuh kayak Busquets, kayak Rodri, kayak Carrick gitu kan. Itu kan semuanya yang bisa kontrol dari belakang gitu kan. Ada juga sebenarnya yang gelandang-gelandang yang tadi bilang keras itu belum mati sepenuhnya. Masih ada Casemiro buktinya gitu kan. Betul. Cuman walaupun dengan technicality dan physicality seperti itu, dia masih bisa ngoper seenggaknya gitu kan. Masih bisa ngumpan direct pass ke depan. Jadi ada evolusi gelandang bertahan juga ketika dia dulu mungkin dia cuman bisa ngerebut ball winner doang kan. Ngerebut tapi itu bola, kan tackle segala macam. Tadi kan evolusi taktik butuh komplementerinya gitu. Betul, satu keras, satu yang bisa ngatur. Nah itu kalau main dua DM betul. gitu. Kalau single makanya bingung. Betul. Nah ada juga maksud gue gitu loh. Makanya kemudian karakter DM tuh beda-beda gitu. Kayak tadi gue bilang Casemiro. Dia tuh termasuk yang tadi gelandang yang lo sebutkan. Dia bisa main kasar gitu kan. Bisa tackle, bisa main fisik segala macam. Tapi dia juga punya kemampuan buat ngelepas operan gitu. Walaupun secara kemampuan ngelepas operan gak sebagus Rodri katakanlah. Tapi seenggaknya dia punya kemampuan itu gitu loh. Jadi gelandang-gelandang bertahan yang dulu dikiranya adalah dulu cuman bisa main kasar doang. Sekarang bisa main kasar, bisa punya technical operan yang bagus juga gitu loh. Gitu. Jadi ada evolusinya gitu juga.
Iya, nah kalau kita ini ngomongin soal CDM, rasanya itu alasannya. Nah, kalau kita geser sedikit yang lagi ramai di sosmed tadi, ini kayaknya pemain yang cenderung lebih menyerang. Gue nggak tahu gimana, gue nggak tahu mulainya gimana. Tiba-tiba udah mulai ada perbandingan. Kalau bahasa Rossi, kau mending. Mending Kevin De Bruyne atau Zinedine Zidane. Gak aneh sih. Itu dari mana sih awalnya sih? Enggak, gue juga taunya juga dari Waldo. Iya, Waldo bilang nih. Ini apa? Karena tapi dibahas sama Coach Justin dibahas, terus sama banyak lah yang bahas ini. Kayaknya dari 2020 udah pada dibahas ya. Iya. Jadi perdebatan lama juga sebenarnya. Perdebatan lama dan all in all out. Harusnya nggak menjadi perdebatan karena kita harus menikmati dua pemain ini lah. Beda era. Dengan era yang berbeda, dengan tantangan yang berbeda, dengan sistem yang berbeda juga. Role-nya beda sama juga sih. Role mungkin. Yang satu classic number 10. Yes. Ini classic number 10 Zidane tuh. tapi dari ini selain dari ini ya beda era gitu. Kalau kita ngomongin soal arketipe atau skill set, kalau Zidane ada di skill era set itu apa? Arketipe ya? Arketipe tuh ini lebih kayak misalkan I learn new stuff every single day. Arketipe tuh lebih kayak arketipe itu lebih kayak misalkan Filippo Inzaghi poacher. Iya. Sementara kalau misalkan Anthony Martial forward. Beda dong ya kan. Kalau di FM kan ada tuh lebih spesifiknya gitu, lebih spesifik. Gitu. Nah, maksudnya Zidane main di bawah Pep misalnya, apakah dia akan berperan sebagai Kevin De Bruyne juga sebenarnya? Ini siapa dulu ya? Bebas. Gue dulu. Bebas. Ketika membandingkan. Ada-ada kayak tidak terlalu suka perbandingan. Pembicara apa? Kita semua gak suka sih. Ya, jadi udah tahu. Kita semua gak suka. Makanya gue gak lempar ke dia. Makanya ketika kita membahas perbandingan tuh lo harus melihat dari bigger picture sebenarnya sih. Itu dulu yang perlu kita tekankan gitu loh. Nah ketika. Ada bandingin statsnya nih. Tadi nggak bisa. You can't gimana ya? Nggak bisa membandingkan dua pemain ini dengan hanya numbers. Golden assist. Betul gitu karena kan sistem tempat mereka bermain beda gitu kan. Terus kemudian era mereka beda gitu. Nah jadi menurut gue ketika membandingkan dua pemain kita harus ngeliat bigger picture gitu ya. Tadi kayak itu tadi paling pertama adalah ya ketika lo harus hati-hati adalah membandingkan pemain di dua era berbeda nih. Tolok ukur perbandingannya gimana kalau misalkan dua era berbeda gitu. Jangan sampai di satu pihak kita terlalu menggebu-gebu mengedepankan pemain sekarang lebih modern, lebih paham taktik dan segala macam. Sementara di sisi lain terlalu terjebak sama nostalgia masa lalu di mana dulu kan semua individu segala macam bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, itu aja udah beda gitu loh, tolak ukurnya udah beda. Jadi gue pikir ketika ngebandingin dua orang ini lu harus ngelihat karakteristik cara bermain dua-duanya dua-duanya sangat dua gelandang dinamis, cerdas ya kan, punya kemampuan teknik yang sama-sama gitu. Itu kita harus sepakat lah. Scoring goals bisa, assist bisa gitu loh. Cuman lo harus ingat juga bahwa zaman dulu teknik itu lebih dikedepankan gitu. Lo lihat 96-97 Ronaldo di Barcelona, kompilasi golnya itu ngedribble bola sendirian dari tengah semua gitu. Itu nunjukin bahwa technical tuh sebegitu penting di masa lalu. Sementara makin kesini evolusi taktik makin rumit gitu. Sistem makin mikroskopik gitu kan istilahnya. Dan pemainnya punya teknik harus bisa tunduk ke dalam sistem gitu. Nah, Kevin De Bruyne hidup dalam zaman seperti itu gitu. Jadi kita ngebandingin gimana nih? Paling yang bisa lu bandingin misalkan Zidane kalau main di era modern bisa apa enggak gitu. Zidane di era modern, Kevin De Bruyne di era Zidane. Nah, paling kayak gitu kan jadinya. Nah, kalau menurut gua ketika Zidane main di era modern, dia masih bisa tunduk sama sistem karena dia kan pemain cerdas. Dua-duanya pemain cerdas ya. Dua-duanya pemain cerdas. Gue pikir ketika dulu mungkin di era masa lalu Zidane kan classic number 10. Di era sekarang main di Manchester City mungkin dia jadi salah satu nomor 8 yang free roaming gitu ya kan. Nomor 8 yang free roaming. Kayak siapa Gundogan gitu. Iya, dia masih kayak Gundogan gitu misalnya. Dia masih bisa menunjukkan kreativitasnya, tapi pada saat bersamaan dia bermain di dalam sebuah koridor sistem yang saklek. Pep Guardiola gitu. Itu menurut gue Zidane bisa. Nah, pertanyaannya Kevin De Bruyne misalkan main di masa lalu di Galacticos era itu misalnya. Ya udah, lo lepas deh. Gak ada sistemnya gak sesaklek di Manchester City sekarang, dibebasin main teknik gitu. Udah andelin teknik lo aja. Itu yang belum gue tahu. Itu yang belum gue bisa bayangin gitu loh. Itu yang belum bisa gue bayangin. Jadi lebih gak kebayang justru pemain sekarang ditaruh di era yang ada teknik. Bener. Lebih fisik dan lebih tekniknya itu lebih ditonjolkan daripada taktik kalau di zaman dulu ya. Makanya kita kalau ngelihat Zidane juara Piala Dunia, De Bruyne kemarin habis treble gitu yang gak bisa dibandingin sih. Kalau pemain dulu ke sekarang tuh
gue setuju sama Rossi, lebih bisa karena ya kecerdasan pemain tuh bisa dinilai dari pemahaman taktiknya kan. Cuman kalau yang sekarang ke dulu tuh agak susah tuh. Apalagi tipikal De Bruyne gitu. Itu kenapa ketika kita pernah sempat ngebahas Messi sama Maradona kan ya. Ada Bang Fu ya kalau nggak salah kita sempat ngebahas kan. Gue akan selalu bilang bahwa Messi sama Maradona, Messi bisa hidup di eranya Maradona. Menurut gue. Karena ya kan dulu individu lebih keras ngadepin tackle segala macam. Lu lihat musim-musim terakhirnya Messi di Barcelona deh. Itu kan beneran ngandele, beneran kayak nggak bisa keluar nih dari belakang. Messi mundur kan. Ya udah bolanya kasih ke gue, dia giring ke depan sendiri gitu kan. Itu nunjukkan bahwa Messi bisa gitu loh bermain individu sendiri gitu. Sementara kalau misalkan Maradona di masa lalu dia main individu, technical, physical segala macam, ditaruh di Barcelona sekarang dia harus tunduk sama sistem. Bisa apa enggak gue nggak tahu. Gitu. Kalau bahas piala nggak bisa juga ya? Nggak bisa. Sulit. Nggak bisa juga ya? Itu kan cuma wakil netizen ya. Ya Zidane juara dunia gitu. De Bruyne bisa. Karena kan negara ya berpengaruh juga. Ada dan tantangannya sistem. Jumlah trofi liganya Zidane tuh juga nggak banyak sama Madrid kan? Iya sih. Ya Juventus sih dia ada juara Liga Champions 1. Ya De Bruyne juga 1. Cuman juara liganya De Bruyne lebih banyak lah kayaknya daripada Zidane. Tadi yang lo bilang berdua benar ya, bahwa tactically dengan tim yang sangat kuat dengan taktik, tentunya De Bruyne sekarang one of the best players di dunia gitu kan. Tapi kalau gue boleh memilih ya tentunya gue akan bawa Zidane di tim gue. Kapanpun itu. Karena Zidane punya streetwise, punya juga sisi gelap yang dibutuhkan untuk bisa menjadi seorang Maverick seperti Legend. Maverick, betul. Maverick ya betul. Ya mau dibilang sejenius apa karir Zidane, aksi terakhirnya adalah headbutt ke Materazzi. Sebelumnya cetak gol juga, gol manis. Cetak gol juga. Di Dan game kemudian itu kalau kita ingat 98 red cardnya menghadapi Saudi, itu sisi-sisi gelap dari seorang pemain bola yang mungkin ya itu dia, ketika dia begitu jenius ada satu sisi yang mungkin tidak bisa dia kendalikan di lapangan. Cantona punya juga dan menjadi pemain yang hebat juga, yang bisa menjadi pembeda. Itu justru karakter yang harus bisa di nurture, bukan dihilangkan. Dan itu bisa di nurture sebenarnya hingga akhirnya bagi Zizou juga akhirnya itu menjadi satu hal yang mungkin memori yang sebenarnya pengen dia lupakan, tapi itu part of his game. Mau nggak mau ada sisi kotornya itu. Bener, dan jadi misteri sampai saat ini. Jadi misteri sebenarnya. Banyak yang bisa ngomong. Ya, dan Zizou membackupnya dengan prestasi-prestasi yang sudah dia dapatkan, dan bagaimana dia buat Juventus dan Real Madrid menjadi pemain yang luar biasa gitu. Ya kan kabarnya Zidane itu kalem di lapangan kelihatannya, tapi di ruang ganti itu kan egonya katanya gede juga gitu kan. Kalau lo baca-baca berita era Los Galacticos itu. Iya, berarti kalau kita ikutin maunya netizen nih ya, suruh milih. Kalau gue udah pasti bias ya, gue Zidane, lo Zidane, lo Zidane. Serius. Sorry ya, yang baru nonton De Bruyne. tapi Kevin De Bruyne kan gue bilang. Sekarang bagus. Walaupun sekarang dicedera gitu kan. Ini tuh lebih kepada gue tidak bisa membayangkan De Bruyne ketika main di masa lalu dan dibebasin gitu. Udah keluar aja taktik lo segimana gitu loh. Dan di masa lalu kan De Bruyne di Belgia aja deh kayak gimana. Beda sama De Bruyne di Man City kan. Dan di masa lalu kan juga Zizou harus berhadapan dengan banyak pemain yang keras gitu kan. Dan itulah dimana dia harus keluar juga untuk bisa memproteksi dirinya dengan gerakan-gerakan yang bisa mungkin berujung ke kartu merah. Betul. Gitu. Dan menurut gue Zidane di masa sekarang akan memudahkan Zidane sih sebetulnya. Karena dia udah dan ya udah lu gue proteksi, ya udah lu keluarin sebagai free roll number 8 di depan, udah berkreasi aja. Tapi sistemnya udah gue build up buat sekeliling lu nih aman, ada DM kayak misalkan Rodri gitu loh. Jadi lu nggak kerja sendirian. Dan emang ini sih ada banyak perbedaan yang terjadi juga, terutama di level negara gitu. Selain rekan setim, selain sistem gitu. Nah kalau Zidane tuh bisa jadi Maverick karena dia ketemu pria-pria seperti Materazzi yang bisa jadi mungkin bajingan gitu, bisa mempengaruhi emosi dia juga. Pokoknya Itali lah dengan dark arts-nya. Nah kalau De Bruyne kan mau ketemu Itali, ya Italinya gak lolos. Jangan lupa subscribe Box to Box Football Show.